Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang wawasan kebangsaan. Sebelum memaparkan, saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu Ketua Kelompok 1 Ahmad Nur Cahyadi Suparma. Lalu ada anggota saya, Anita Kusuma Dewi. Yang kedua, Heriansyah. Ketiga, Gilang Ramadan. Keempat, Zaid Asyidi. Untuk wawasan kebangsaan yang pertama, definisi akan dijelaskan oleh Bapak Gilang. Baik, sebelum kita memasuki definisinya, kita pahami dulu bahwa paham kebangsaan bagi bangsa Indonesia merupakan suatu paham yang menyatukan berbagai suku bangsa dan berbagai keturunan bangsa asing dalam wadah kesatuan negara Indonesia. Dalam konsep ini berarti tujuan adalah formal, yaitu kesatuan dalam arti kesatuan rakyat yang menjadi warga negara Indonesia yang berpancasila. Sedangkan dari KBBI sendiri menyatakan bahwa wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan negara. Sedangkan selanjutnya menurut Siswono, yaitu salah satu teori, yang mengungkapkan bahwa semangat dan wawasan kebangsaan menjadi penting untuk ditumbuh kembangkan, karena rasa kebangsaan sebagai manifestasi dari rasa cinta tanah air, pada gilirannya membangkitkan kesadaran kita akan arti mahal dan bernilainya rasa kesatuan persatuan bangsa ini. Nah, dari beberapa teori dan pendapat tadi disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan adalah salah satu sikap atau sifat mengenal lebih dekat dan mempelajari bangsa agar menimbulkan rasa nasionalisme dalam jiwa kita. Lalu, yang kedua ada sejarah. Beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu berdirinya Organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Lalu ada Perhimpunan Indonesia atau PI pada tanggal 25 Oktober 1908. Lalu pada tanggal 30 April terbentuklah Kongres Pemuda I pada tahun 1926. Pada tanggal 28 Oktober 1928 lahirlah Kongres Pemuda II. Lalu sebelum terbentuknya kemerdekaan, dibuatlah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Adapun nilai-nilai bela negara yaitu 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5. Kemampuan awal bela negara. Wawasan kebangsaan selanjutnya yang penting diketahui bagi setiap warga negara Indonesia yaitu mengenai lambang-lambang negara. Adapun lambang-lambang negara Indonesia antara lain yang pertama yaitu bendera. Bendera NKRI selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Yang kedua yaitu bahasa. Bahasa NKRI yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan di seluruh wilayah NKRI. Lambang negara selanjutnya disebut juga lambang negara NKRI yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan NKRI selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman. Wawasan kebangsaan yang terakhir yaitu konsensus dasar. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Ada 4 konsensus dasar. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oke, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.